teman-teman semua. Ini agak berbeda kondisi ruangannya karena memang kalau dalam kondisi ruangan seperti biasa, barang bukti yang kami temukan di lapangan itu mungkin tidak akan bisa diperlihatkan semua pada teman-teman. Jadi nanti yang ada di belakang ini adalah sejumlah uang, semuanya isinya uang yang ada di dalam amplop-amplop yang sudah dibagi sedemikian rupa. Nanti samplingnya akan kami buka dan perlihatkan, termasuk uang yang kami temukan kemarin yang diduga merupakan pemberian yang kesekian. Jadi kita mulai konferensi persnya. Bu Basaria akan menyampaikan lebih lengkap bagaimana hasil penyelidikan dan kegiatan tangkap tangan dalam kasus dugaan suap terkait dengan kerjasama pengangkutan menggunakan kapal atau pengangkutan pupuk menggunakan kapal antara pihak-pihak tertentu yang akan diuraikan lebih lanjut. Silakan Bu Basaria. Terima kasih Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kami akan bacakan dugaan suap yang terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran. Ini kejadiannya, informasi ini kami terima dari masyarakat. Kejadiannya dilakukan operasi tangkap tangan kemarin mulai hari Rabu, ya, mulai hari Rabu sampai dengan Kamis 27 sampai dengan 28 Maret sampai dini hari, ya. Ini adalah terkait adanya pelaksanaan kerjasama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pilot dengan PT HTK dan juga penerimaan lain yang terkait sesuai dengan jabatannya. Rekan-rekan semuanya, di tengah upaya KPK sekarang dan sejumlah partai politik untuk mewujudkan politik yang bersih dan berintegritas, ternyata masih ada saja orang-orang tertentu yang melakukan hal-hal transaksional seperti yang kita lakukan terhadap orang yang dioperasi tangkap tangan kemarin pagi sampai dengan dini hari tersebut. Sudah barang tentu KPK sangat menyesalkan hal ini masih juga terjadi, karena ini diduga, ya, dilakukan oleh seorang anggota DPR RI yang sedang, ya, yang mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Tengah untuk pemilu 2019 yang akan datang pada tanggal 17 nanti. Diduga yang bersangkutan mengumpulkan uang yang sejumlah penerimaan uang tersebut sudah barang tentu terkait dengan jabatannya selaku penyelenggara negara dan dipersiapkan untuk serangan fajar pada pemilu 2019 nanti. Kami infokan juga, ya, bahwasanya ini perlu kami informasikan bahwa KPK itu telah menangani, ya, memproses yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana. Itu jumlahnya sudah 236 orang yang terdiri dari para wakil rakyat, baik itu tingkat pusat DPR, ya, itu ada jumlah 71 orang, dan juga DPRD ada 165 orang. Yang para anggota dewan ini yang seharusnya mereka ini menjadi wakil rakyat, harusnya menjaga amanah dan tidak sepatutnya melakukan hal-hal yang malah merugikan rakyat
yang memilih mereka itu yang membuat KPK sangat kecewa dengan hal ini. KPK kembali mengajak masyarakat terus melalui kongres hari ini untuk mengingat dan memahami slogan-slogan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu beberapa kali dalam bentuk pencegahan bekerja sama dengan KPU, yaitu pilih yang jujur. Ini sikap yang harus kita ambil untuk pemilu nanti 2019 pada tanggal 17 nanti. Dan sudah barang tentu kita pilih yang jujur, kita para pemilih juga harus benar-benar jujur dengan cara menolak setiap bujukan atau pemberian uang yang sering kita dengar dengan istilah serangan fajar, dan tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan politik uang. Karena hal tersebut akan mendorong mereka nantinya melakukan korupsi pada saat mereka menjabat. Jadi memilih calon yang jujur harus benar-benar kita laksanakan. Selain kita juga, saya ulang kembali, benar melakukan hal yang jujur juga. Jadi dua belah pihak, kita memilih yang jujur dan kita juga harus bersikap jujur. Di samping itu perlu juga diketahui rekam jejak orang-orang yang akan kita pilih sesuai dengan tingkatannya, karena kita banyak nanti memilih mulai dari tingkat pusat sampai daerah, DPR RI, DPD, kemudian DPRD, tingkat kabupaten, termasuk pemilihan terhadap presiden dan calon presiden kita. KPK juga menghimbau agar masyarakat memilih calon yang patuh melaporkan laporan hasil kekayaannya secara tepat waktu dan jujur. Sekali lagi, 17 April 2009 nanti adalah waktu yang momental bagi kita untuk memilih pemimpin yang jujur. Berikutnya, terkait dengan pokok perkara, dalam penanganan kasus ini sebelumnya KPK telah menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pengumpulan bahan-bahan keterangan, dan selanjutnya dilakukan penyelidikan sehingga pada saat yang tepat dilakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta kemarin hari Rabu 27/2019 sampai dengan hari Kamis dini hari tadi pagi. Dalam tangkap tangan ini KPK mengamankan ada sejumlah 8 orang di Jakarta, yaitu yang pertama adalah BSP. BSP ini adalah seorang anggota DPR RI 2014-2019. Kemudian yang kedua adalah AWI, yang bersangkutan adalah marketing manager PT HTK. Dan yang ketiga adalah SLO. SLO adalah Head Legal PT HTK. Yang keempat IND, yaitu seorang swasta dari PT Inersia. Kemudian MNT, bagian keuangan dari PT Inersia juga. Lalu SD, sini seorang swasta dan 2 orang supir. Kami informasikan juga selain 8 orang tersebut di atas yang saya sebutkan tadi, berdasarkan permintaan dari KPK, 2 orang datang ke kantor KPK untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut, yaitu atas nama AHS. Beliau merupakan direktur utama dari PT Pilot. Kemudian yang kedua adalah AHT. Ini adalah direktur pemasaran dari PT PI. Kronologis kejadian, kronologis tangkap tangan ini, yaitu kini KPK mendapatkan informasi akan ada penyerahan uang dari AWI
Awi kemudian merupakan marketing manager PT HTK kepada IND yang swasta di kantor PT HTK di gedung Granadi, yaitu di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Diduga penyerahan uang tersebut merupakan realisasi penerimaan yang ketujuh. Ini saya ulang kembali, ini adalah realisasi penerimaan yang ketujuh yang telah menjadi komitmen sebelumnya. Komitmen dalam hal ini adalah komitmen P. IND diduga merupakan orangnya BSP yang menerima uang dari AW sejumlah 89,4 juta rupiah pada sore hari di kantor PT HTK. Dan dari tangan IND, tim mengamankan uang yang disimpan di amplop coklat tersebut, yaitu sejumlah 89,4 juta tersebut. Kemudian tim mengamankan SLO, MNT, dan supir IND di lokasi yang sama. Selanjutnya, tim KPK menuju sebuah apartemen di daerah Permata Hijau, Jakarta Selatan, dan mengamankan sopir BSP sekitar pukul 16.30. 16.30 ini masih hari Rabu. Di lokasi yang sama, tim mengamankan SD sekitar pukul 20 WIB hari Rabu. Mereka kemudian dibawa ke kantor KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian tim menelusuri keberadaan BSP hingga mengamankan BSP di rumahnya pada pukul 2 WIB. Pukul 2 sudah hari Kamis. BSP kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena diduga penerimaan sebelumnya disimpan di sebuah lokasi di Jakarta, maka tim bergerak menuju sebuah kantor di Jakarta untuk mengamankan uang sekitar 8 miliar rupiah dalam pecahan 20.000 dan 50.000 yang telah dimasukkan dalam amplop sebanyak 84 kardus. Yang berikutnya saya akan bacakan konstruksi perkara diduga telah terjadi. Sebelumnya perjanjian kerjasama penyewaan kapal antara PT HTK telah dihentikan. Lalu terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT PI. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan saudara BSP, yaitu yang anggota DPR RI tersebut. Lalu pada tanggal 26 Februari 2019 dilakukan MOU antara PT Pilok dengan PT HTK. Salah satu materi MOU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT PI. Kemudian BSP diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah $2 per metrik ton. $2 US maksud saya. Diduga sebelumnya telah terjadi 6 kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan juga kantor PT HTK sejumlah 221 juta dan 85,130 dolar US. Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan 50.000 dan 20.000 sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta. Selain penerimaan terkait dengan kerjasama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT PI, saya ulangi, antara PT Pilok dengan PT HTK, KPK juga mendapatkan bukti telah terjadi penerimaan-penerimaan lain terkait dengan jabatan BSP
yang anggota DPR RI tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, dilakukan gelar perkara sebelum 24 jam tadi, ya, sebagaimana diatur dalam KUHP, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan kerjasama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT HTK. Lalu KPK meningkatkan status penanganan perkara kepenyidikan dengan 3 orang tersangka, yaitu diduga sebagai penerima adalah BSP, anggota DPR 2014-2019, dan IND sebagai swasta. Dan sebagai penerima, sebagai pemberi adalah ASW, yaitu Marketing Manager PT HTK. Pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak yang diduga penerima, BSP dan IND disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, untuk pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan sebagai pihak yang diduga pemberi, ASW disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 64 ayat 1 KUHP. Akhirnya, KPK menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi sehingga kami bisa menangani perkara ini hingga kegiatan tangkap tangan dilakukan oleh tim. KPK menghimbau agar masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada KPK baik secara langsung ataupun menghubungi call center kami di KPK 198. Diingat, saya ulangi kembali, call center KPK 198. KPK memiliki kewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor. Dan menjelang 17 April 2019 ini, KPK kembali mengajak semua pihak, khususnya para aktor politik, untuk menghentikan perbuatan korupsi, apalagi untuk pembiayaan politik. KPK sedang duduk bersama pimpinan partai politik untuk menyusun perbaikan-perbaikan ke depan yang bisa kita lakukan, seperti pendanaan politik yang sah menurut hukum atau peningkatan bantuan dana partai politik, akuntabilitas dan keterbukaan partai politik pada publik, serta perbaikan lain dalam kerangka program sistem integritas partai politik. Mari kita ikuti pemilu 2019. Gunakan hak suara Anda sebagai semuanya pada tanggal 17 April 2019 nanti. Sekali lagi, ya, untuk menentukan masa depan bangsa kita 5 tahun ke depan, mari kita pilih yang jujur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Basaria. Berikutnya sebelum sesi tanya jawab, mohon pada tim untuk bisa memperlihatkan barang bukti yang diamankan tadi. Silakan. Dulu ya, tapi semuanya dulu.
bagaimana